Kalau setakat seseorang itu melaksanakan sholat pada waktu adzan berkumandang, tidak ada masalah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. nak tanya, macam mana nak batalkan orang yang tengah solat sebab azan baru berkumandang? Dan bagaimana cara kita yang tengah solat nak berhenti solat? Boleh Habib? Macam mana nak batalkan seseorang yang lagi sedang salat disebabkan kena adzan berkumandang, dan macam mana juga dengan kita kalau nak membatalkan salat kita. Jadi salat atau ibadah salat ini di antara daripada ibadah yang paling sensitif. Beda kalau dengan seumpama haji dan puasa. Ibadah haji dan puasa kalau kita nak batalkan pun tidak akan batal. Tapi kalau dengan seumpama salat, baru ada niat nak membatalkan saja sudah batal secara seketika. Dia macam seperti riddah. Misalnya riddah atau riddah murtad. Ya. Jadi seseorang saja tujuannya untuk bukan melompat politik, melompat agama, waliyadzubillah. Karena kebetulan yang bakalan akan dia nikah itu seorang wanita Kristen atau seorang wanita Yahudi. Jadi disebabkan kena cinta yang membabi buta, akhirnya dengan si perempuan tadi itu bagi syarat kalau kamu siap untuk pindah agama, dia siap untuk menjadi istri dia. Jadi macam mana dalam kondisi seperti itu? Nah, jadi kalau seandainya itu yang disyaratkan, maka tengok sini aja. Jadi kalau itu yang disyaratkan, atau itu yang disyaratkan, kalau hang tak siap masuk agamaku, jangan khayal kamu akan boleh kawin dengan aku. Gimana kira-kira? Kalau kata si suami, si laki-laki tadi itu, saya mikir-mikir dulu lah, saya mungkin mau istikharah dulu. Bodoh sangat istikharah. Baru dengan rencana nak murtad saja, kasihlah. Betul ya? Nah, baru nak cadang nak murtad saja, dah jadi murtad secara seketika. Murtad bukan satu perkara yang dipermainkan. Nantilah saya nak minta pandangan keluarga atau nak minta pandangan siapa. Tidak ada bahasa seperti itu. Berencana saja sudah menjadi murtad. Macam juga dengan salat. Ada saja terlintas di dalam hati yang kita akan membatalkan pada rakaat kedua. Yang kalau ada panggilan telepon kita akan batalkan. Sebelum ada panggilan telepon, sebelum ada ketukan pintu, salat kita sudah batal. Terencana saja nak batalkan, sudah batal. Tapi masalah yang pertama bukan seperti itu. Macam mana nak membatalkan seseorang yang lagi sedang sholat sewaktu adzan lagi sedang berkumandang. Jadi yang kita nak tanyakan kembali kepada si penanya, memangnya apa masalah? Kalau setakat seseorang itu melaksanakan sholat pada waktu adzan berkumandang, tidak ada masalah. Adzan memang patut untuk dijawab. Nantilah selepas salam baru menjawab adzan. Qadhaan tak ada masalah. Tapi kalau seandainya terbukti orang tadi itu salat sebelum masuk waktu, adzan belum berkumandang lagi, waktu masih belum masuk, dia sudah salat. Kalau dapat kita pastikan orang tadi itu melaksanakan salat fardu, sedangkan waktu masih belum masuk, jadi macam mana caranya? Nah, yang pertama, kalau seandainya yang salat tadi itu tidak tahu yang dia salat sebelum masuk waktu, salat yang dia kerjakan itu jelas tidak sah untuk salat fardu. Jadi dia akan buat salat kembali, melaksanakan salat sekali lagi setelah adzan dikumandangkan atau setelah masuk waktu. Salat yang dia kerjakan sebelum masuk waktu tadi itu akan berubah langsung menjadi kepada salat sunat. Kalau sengaja salat fardu sebelum masuk waktu, otomatis salat itu batal. Tak kira dah. Tak kira. Nah, tapi kalau tak sengaja, dah selesai salat, udah hampir selesai, terus azan berkumandang, dia pun tak perasan, dia cuma taunya rasa-rasa waktu sudah masuk. Terbukti salat yang dia kerjakan tadi itu sebelum masuk waktu, itu akan jadi salat sunat. Tapi tetap saja tidak menggugurkan kewajibannya. Salat wajib dikerjakan selepas masuk waktu. Masya Allah. Jadi tak perlu ditarik-tarik lah, bang batal. Apa ya seperti itu. Barangkali dia boleh jadi berdosa ke Habib kalau kita yang mengganggu yang ketika kan itu? Kan kita tak tahu. Dosa je dah berdosa lah. Jadi kita tak tahu dia tu salat sunat atau salat fardu kah. Kalau salat fardu cukup kita ingatkan, bang belum masuk waktu lagi. Nah jadi dia pun ya imam dia terus dia robah niat daripada salat fardu, boleh dalam keadaan-keadaan tertentu merubah niat daripada salat fardu kepada salat sunat. Masya Allah. Ya imam dengan dia terus terlintas nak batalkan salat, dengan terlintas seperti itu salat sudah menjadi
Jadi tidak perlu dibatalkan terus berkentut, tidak perlu. Nah, dengan sendirinya akan terbatal. Oke, ada lagi habis.